60 juta. 60 juta dengan modal 12 juta. Iya. Halo Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Agung Tri Saputro dari Promotion Mobile Development di acara Ngobrol Bareng Petani. Hari ini saya ada di salah satu kota yang terkenal dengan kota penarinya, yaitu kota Banyuwangi. Nah, hari ini Banyuwangi selain terkenal dengan kota penari, dia juga terkenal dengan tanaman jeruknya. Nah, kebetulan saya ditemani oleh salah seorang petani andalan, petani jeruk pastinya, yang sudah cukup berwawasan, juga sudah cukup berpengalaman dalam budidaya jeruk pastinya. Ya, itu adalah dengan Bapak siapa? Monggo perkenalkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Edi Kristanto, alamat di Dusun Cemetuk, Desa Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Oke, Bapak lebih enaknya saya panggil Bapak Kris. Bapak Kris nih. Nah, khusus untuk hari ini kita dari tim PMD lah tepatnya, itu ingin tahu ini Pak Kris. Kan Banyuwangi itu cukup terkenal dengan tanaman jeruknya, nggih Pak nggih? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini karena kita itu saling berbagi informasi, tepatnya untuk para sobat tani semuanya. Karena tanaman jeruk itu cukup jarang lah, khusus untuk di wilayah Banyuwangi nih Pak Kris nih. Saya ingin tahu nih, kalau untuk tanaman jeruk itu ada kriteria khusus nggak nih? Kalau untuk lahannya atau jenis tanahnya itu, menurut Pak Kris itu yang paling cocok untuk tanaman jeruk di versi Banyuwangi lah, itu gimana Pak Kris? Kalau untuk tanaman jeruk di wilayah Banyuwangi itu ya, pertama untuk lahan yang jelas itu bukan lahan gambut. Lahan gambut, Ya, nggih. kalau lahan gambut itu kan banyak airnya, jadi untuk tanaman jeruk itu nggak bisa berkembang maksimal. Jadi misalkan pengairan itu lancar, terus pembuangannya juga harus lancar, jadi gitu. Jadi kalau untuk lahan gambut nggak bisa. Lahan gambut, kalau di sini lebih dikenal lahan rawa nggih. Nggih, lahan rawa ya. gitu. Jadi lebih maksimal untuk tanaman jeruk itu yang pengairannya enak, terus pembuangan air juga enak gitu. Oh, Jadi iya. jeruk lebih maksimal gitu. Sebenarnya kalau tanaman jeruk itu dia itu suka air apa enggak sih Pak Kris sebenarnya Pak? Untuk tanaman jeruk itu gini Mas ya, kita membutuhkan air juga, tapi juga nggak terlalu suka. Kalau sering diairi, banyak airnya, nanti pertumbuhannya juga nggak bisa maksimal. Daunnya kuning, jadi untuk drainase pembuangannya harus lancar. Oh gitu, jadi Ya. bisa masukkan enak, buangnya juga Ya, enak. bener. Nah, terus kalau dari Pak Kris selaku petani Banyuwangi lah, bibit yang biasanya Pak Kris itu bibit dari mana itu? Kalau untuk saya pribadi dan teman-teman tani yang ada di Banyuwangi sini Mas ya, itu untuk bibit jeruknya varietas Siem Mas, ya Malang, itu langsung dari Itu sana. dari Malang. Ya Oke. itu kualitasnya memang terjamin. Itu sudah berapa lama itu menggunakan bibit dari Malang itu Pak Kris? Untuk mulai tahun 2000-an. Kalau sebelum tanam jeruk ini, kalau petani itu sini tuh biasanya gimana? Kalau di sini Mas ya, khususnya petani di sini tuh jeruk biasanya kita tumpang sari sama cabai Mas. Kita bikin gulutan untuk cabai. Setelah itu jeruknya kita tanam di tengah gulutan. Tergantung nanti ukuran jeruknya berapa. Biasanya kalau di sini tuh ukurannya 5x5 Mas. Setelah kita tanam di mulsa, nanti kita tanam cabai gitu Mas. Itu cukup menarik juga ya. Jadi kalau untuk jeruknya itu kan pasti masih kecil kan gitu. Ya. Nah, kalau untuk jeruk dia itu bisa panen itu berapa tahun Pak Kris? Kalau jeruk di sini tuh tergantung untuk pohonnya Mas. Oh, Kalau iya. ini ya ini. Oh iya, Ya, ini. seperti ini 2 tahun setengah. Oh, 21 tahun Jadi setengah. pohonnya sudah besar, kita sudah berani membuahkan. Nah, itu bisa ditanami cabai itu sampai umur berapa Pak Kris? Jeruknya lah. Kalau tumpang sari cabai sama jeruk ya Mas ya, itu 1 tahun Mas. Oh, 1 tahun. 1 tahun udah. Jadi kita kembalikan yang gulutan yang
tempatnya jeruk itu kembalikan lagi. Jadi kita bisa tanam cuma di pinggir-pinggir saja gini. Oh, ya, di pinggir-pinggir. ya. Nah, ini kebetulan di ini udah di atas 2 tahun tapi masih Ya, bisa ya, ditanami ya, kan. gitu. Nah, tadi ini Pak Kris, sampean kan bilang itu kan gulutannya dikembalikan. Ya. Mungkin ini ada bekas gulutan ya, Ya, di sini ya. ya. Nah, ini ada bekas gulutannya, ada yang sudah dikembalikan tapi disisakan pinggir-pinggirnya Ya. aja nih. Nah, ada efek nggak sih Pak Kris kalau seandainya gulutannya itu tidak cepat dikembalikan kayak gitu? Kalau tidak cepat dikembalikan itu efeknya itu pertumbuhannya terhambat Mas. Jadi untuk perakarannya itu kurang maksimal untuk menyebarnya. Jadi untuk mencari makanan itu kurang. Jadi untuk pertumbuhannya terhambat. Oh begitu. Jadi umur 1 tahun itu harus kembalikan Mas. Itu wajib. Oh begitu. Jadi karena memang digulut, bedengannya juga cukup tinggi ya kalau Ya, saya lihat ya. di sini ya. Jadi dia tuh mungkin akarnya cuma di gitu aja Ya. ya. Setelah ini kan bedengan sudah dikembalikan nih. Nah sudah fokus ke tanaman jeruknya nih Pak Ya. Kris. Nah kalau yang awalnya mengikuti interval dari penyemprotan cabai, nah kalau sudah dia berdiri sendiri Pak Kris, sudah tidak ada cabai di bawahnya, di kiri kanannya, itu kalau untuk tanaman jeruk di wilayah Celuring tepatnya, dia itu dalam 1 tahun atau berapalah interval waktu untuk Pak Kris mengaplikasikan pestisidanya. Untuk penyemprotan pestisida kita melakukan 15 hari sekali. 15 hari sekali? Ya 15 sampai 20 pokoknya itulah. Wah, berarti 1 bulan bisa 2 kali penyemprotan ya? Iya, begitu. Wah, itu cukup informasi yang sangat membantu buat saya sendirilah pastinya. Nah, kalau untuk pemupukan Pak Kris? Pemupukan kita lakukan 3 bulan sekali Mas. Oh, 3 bulan sekali. Kalau pemupukan memang cukup lama ya interval waktunya. Nah, ini kan kita membahas di budidaya, fokus di jeruknya nih. Kalau Pak Kris, untuk penggunaan pupuk itu biasanya menggunakan pupuk apa Pak Kris? Kalau saya menggunakan NPK Mas. NPK, Iya. nggih. NPK. NPK aja apa ada campuran kayak urea, TSP atau KCL kayak gitu? Ya kita kadang urea juga kita pakai tergantung musimnya Mas. Kalau kita musim penghujan kita nggak pakai urea Mas. Tapi kalau musim kayak gini kita wajib gini. Oh, kita wajib gitu. pakai urea. Oke, kalau untuk pemakaian Pak Kris, untuk lahannya Pak Kris untuk berapa dah? Untuk seperempat apa sih? Seperempat bau ya kalau di sini ya. Bau. Seperempat bau itu berapa pohon Pak Kris? Kurang lebih 80 sampai 100. Oh, 80 Tergantung sampai ukuran 100. kita. Oh, tergantung jarak tanam juga jarak ya. Tanam. Nah, kalau segitu Pak Kris, untuk pupuknya itu biasanya pakai berapa? Dapat 1 kuintal sampai 1,5 kuintal. Gitu. Itu NPK dan Ya, urea gitu. Ya, kadang kita juga pakai apa itu? Fosfat. Fosfat juga ya. Heeh. Untuk merangsang pembungaan ya, Pak Ya, Kris. Nah, kita pakai itu. Kalau untuk ini Pak Kris, untuk pestisidanya, nah kebetulan kalau jeruk Banyuwangi itu Pak Kris terkenalnya itu bening, kuning dan bersih. Glowing. Glowing, Ya, nah tepatnya ya. glowing. Seperti ini Mas ya. Nah, iya. Nah itu sebenarnya apa itu Pak Kris? Kalau menurut Pak Kris itu? Kalau saya pribadi dan teman-teman petani jeruk di Banyuwangi itu resepnya kita pakai Explore Mas. Oh, Explore itu Iya. untuk fungisida ya. Fungisida, ya. iya. Oh gitu. Kita pakai Explore. Terus untuk waktu pembungaan untuk tumbuh semi kita pakai Laeli 2000. Oh, Laeli 2000 itu Iya. untuk merangsang pembungaannya. Iya. Jadi untuk berarti pakai Laeli dulu apa Explore dulu nih Mas? Kalau kita bareng Mas. Oh bareng. Ya bersamaan. Oh Jadi gitu. aplikasi pupuk daun itu Laeli sama Explore kita bareng. Tapi enggak tiap kali kita nyemprot kita pakai Laeli enggak Mas. Oh gitu. Sesuai Jadi kebutuhan ya. ya sesuai kebutuhan Sesuai gitu. kebutuhan. Tapi kalau Explore-nya terus dipakai itu. Terus dipakai. Waduh. Dipakai Wah, Explore-nya. itu kayaknya rahasianya itu kayak skincare-nya ya, Iya. Pak Kris. Gini, Mas. Pantesan kalau kita lihat tuh kan sebenarnya kalau bercah itu kan kalau kita lihat tuh sebenarnya dia tuh kayak jamur ya Pak Kris ya. Iya. Jadi makanya
sebelum ada buahnya yang terserang sudah diaplikasikan fungisida tersebut. ya. Makanya jadi tanaman di Banyuwangi tepatnya terlindungi dari jamur tersebut nggih Pak Kris. Wah, itu salah satu rahasia glowing Ya, jeruk Banyuwangi itu. Nggih, Mas. Nah, gini Pak Kris. Kan sudah ini kita sudah membahas proses budidayanya kan Pak Kris ya. Nah, kalau untuk kita berbagi informasi juga ya Pak Kris ya. Siapa tahu nih Sobat Tani ini ada yang pengen juga kebetulan atau ada yang orang Banyuwangi ataupun di wilayahnya ada tanaman jeruk juga Pak Kris. Sebenarnya untuk budidaya tanaman jeruk ini Pak Kris, lebih tepatnya kita ambil yang seperapat bahu itu ya Pak Kris, atau kalau luasan berapa itu Pak Kris? Kalau seperapat bahu 1750. Nah, untuk biaya nih Pak Kris, saya jangan hasil dulu nih. Ya. Untuk biaya per tahun untuk luasan tersebut itu berapa Pak Kris? Kalau saya itu untuk luasan segitu umur tanaman 4 sampai 5 tahun ya. Mas. 4-5 tahun. Ya, Ya, kita maksudnya ambil gitu yang ya. tengah-tengah Ya, lah. yang tengah-tengah itu 10 sampai 12 Mas. 10 sampai 12 juta. Itu untuk pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida Ya. itu per tahun sudah 12 juta. Iya, 10 sampai 12. Itu sudah termasuk tenaga kerja Pak Kris? Kalau tenaga kerja kita sendiri Mas. Oh, Kalau cuma segitu. kalau untuk produksinya, nah sekarang itu kan tadi udah ngitung-ngitung itu sudah wah habis 12 juta saya ini Ya. setahun. Kalau dihitung itu Pak Kris, biasanya untuk 100 pohon itu bisa menghasilkan berapa ton? Untuk per tahun Mas ya. Per Saya tahun kalau ya, hitungan kita per nggak tahun bisa. aja. Untuk umur tanaman jeruk 4 sampai 5 tahun itu untuk per tahunnya kurang lebihnya 8 sampai 10 ton Mas. 8 sampai 10 ton Ya, jeruk. ya. Nah, kan sudah hasilnya segitu. Itu kalau dirupiahkan Pak Kris. Nah, kita tujuannya tuh dirupiah lagi Ya. Pak Kris. Itu rata-rata kalau 8 sampai 10 ton untuk harga jeruk yang standar itu berapa Pak Kris? 6.000 aja Mas. Oh, 6.000. Saya ambil 6.000. 6.000 berarti kalau ambil 10 ton bisa berapa itu Pak Kris? 60 juta. 60 juta dengan modal 12 juta. Iya. Wah, kalau dilihat segitu itu 6.000 itu sudah harga standar ya? Ya rata-rata Mas, kita rata-rata. Tapi kalau biasanya untuk harga jeruk tertinggi itu untuk bulan-bulan 12 sampai bulan 2. Itu sampai berapa Pak Kris? Bisa sampai 10.000 Mas. Wah, 10.000 100 juta Pak Kris. Saya tanam jeruk aja kalau gitu Pak Kris. Ya nggak gitu Mas. Jadi gimana ya? Bulan ini kita panen, bulan ini kita panen gitu Mas. Oh, Itu enggak- bertahap ya. Bertahap itu panennya kita. Kalau jeruk itu sebenarnya itu berapa kali sih dalam 1 tahun panennya Pak Kris? Tergantung kita pemupukan Mas. Oh, pembukaan Iya. ya. Kalau kita biasanya jeruk itu kita pupuk, itu biasanya langsung muncul bunga. Oh, dipupuk langsung muncul bunga. Iya. Oh, Jadi begitu. biarpun sedikit nanti waktu panen kata biasanya banyak Mas. Iya, Panennya iya. gitu. Soalnya bunganya juga gak kelihatan juga Ya, ya. kelihatan. Terus untuk panen jadi dari bunga itu 8 sampai 9 bulan. 8 sampai 9 bulan. Oh, jadi Mulai bunga sampai kita petik, bisa petik 8 sampai 9 bulan. 8 sampai 9 bulan. Iya. Dan bunganya juga kan gak bareng juga kan Pak Iya, Kris gak ya. bareng gitu. Makanya apa? Seperti kita ketahui, ini ada yang jeruk yang sudah besar, Iya. ada yang sedang, Iya. bahkan ada yang masih pentil ini Iya. kayak jeruknya ini. Iya. Wah, makanya panennya bergantian, ada yang dapat murah, ada yang dapat mahal juga. Iya. Wah, makanya tadi Samen bilang rata-rata itu 6.000 ya. 6.000 ya. Wah, kayak gitu ya. Itu salah satu informasi yang sangat berguna lah bagi saya tepatnya dan juga para sobat tani yang menonton video kita, karena itu salah satu pengalaman lah sebagai wawasan lah kepada para sobat tani mungkin yang di daerahnya belum ada jeruk, mungkin pengen bertani jeruk. Nah, bisalah menghubungi kita dari Sobat DGW ataupun menghubungi petugas DGW yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Mungkin cukup sekian obrolan kita di acara ngopi hari ini. Ingin mendapatkan informasi tentang tanaman apa saja
tanaman jeruk atau tanaman yang lainnya, bisa menghubungi kami di kontak kami, yaitu di kontak Pak D. Oke Pak Kris, terima kasih nih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Mungkin ada salam-salam nih kepada Sobat Tani. Untuk semua petani yang ada di Indonesia, tetap semangat. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Wih, mantap ya. Oke Pak Kris, mungkin cukup sekian lah obrolan kita hari ini. Mungkin akan bisa kita sambung lagi di acara ngopi yang berikutnya, yaitu tetap bersama kami di acara ngopi Ngopi ngobrol bareng petani.